Pernah sadar nggak kalau kadang hal-hal yang paling biasa dalam hidup kita, ya kayak tradisi tahunan gitu, justru nyimpen rahasia besar tentang siapa kita sebenarnya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu tradisi yang kelihatannya simple tapi maknanya wah, dalam banget. Coba deh pikirin sejenak, tradisi apa sih yang wanginya itu langsung bikin Anda ngerasa pulang? Mungkin wangi nastar yang baru keluar dari oven, atau aroma ketupat pas lebaran? Wangi-wangi kayak gini tuh bukan sekedar bau biasa ya kan? Rasanya tuh kayak mesin waktu yang langsung nalik kita ke kenangan-kenangan lama. Nah, ngomongin soal aroma, di beberapa daerah di Indonesia, wangi rumah itu adalah wangi gula aren sama santan yang diaduk berjam-jam sampai jadi dodol. Ya dodol, makanan manis legit ini ternyata bukan cuma sekadar takjil atau kue lebaran loh. Ini tuh intinya jantungnya sebuah perayaan bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain persepsi dulu kali ya. Apa sih sebenarnya tradisi itu? Gampangnya ya, kebiasaan yang turun-temurun. Tapi ini lebih dari sekedar, oh dari dulu juga begini. Tradisi itu ibarat benang tak kasat mata yang nyambungin kita sama generasi sebelum kita. Sekarang, kita masuk ke bagian intinya nih. Kalau Anda mikir bikin dodol itu cuma soal resep, cuma soal berapa banyak santan, berapa kilo gula, wah salah besar. Ada satu bumbu paling penting yang nggak bakal pernah ada di resep manapun. Dan bumbu rahasianya itu, ya orang-orangnya. Betul, bikin dodol itu bukan kerjaan satu orang, nggak bisa. Ini tuh proyek gotong royong, butuh banyak banget tangan buat ngaduk, butuh banyak obrolan, dan pastinya banyak keringat. Bayangin aja ngaduk kuali raksasa berjam-jam gantian. Tujuannya bukan efisiensi, tapi partisipasi. Dan disinilah magicnya terjadi. Proses masaknya itu sendiri sebenarnya cuma panggungnya aja. Aktor utamanya, interaksi sosial. Sambil gantian pegang pengaduk yang berat itu, mereka ngobrol, tukar cerita, bahkan mungkin ngegosip dikit. Jadi yang makin kental di wajan raksasa itu bukan cuma adonan dodolnya, tapi juga rasa kekeluargaan dan kebersamaannya. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di situ aja. Ternyata tradisi ini bukan cuma soal kumpul-kumpul dan kebersamaan loh. Ada sisi lain yang nggak kalah penting, sisi ekonomi. Percaya atau enggak, di balik manisnya dodol, ada semacam mesin ekonomi kecil-kecilan yang terus jalan. Gimana cara kerjanya? Simple tapi cerdas banget. Pertama, tahap produksi, semua orang kerja bareng gotong royong. Kedua, distribusi. Dodol yang udah jadi, sebagian dibagi-bagiin ke keluarga dan tetangga, sebagian lagi dijual. Nah, ini jadi pemasukan. Terakhir, yang ketiga, konsumsi. Semua ikut menikmati hasil kerja keras bareng-bareng. Ini bukan sekadar bisnis, ini tuh ekonomi gotong royong versi nyata. Oke, sekarang coba kita aduk lebih dalam lagi. Kalau tadi kita udah lihat lapisan sosial dan ekonominya, sekarang kita sampai ke intinya. Esensinya, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena di dalam kuali panas itu, yang dimasak bukan cuma dodol, tapi juga karakter dari komunitas itu sendiri. Coba deh, lihat 3 pilar utama ini. Ada gotong royong, ya kan? Semua beban jadi ringan kalau diangkat bareng-bareng. Terus ada kebersamaan di mana yang tua ngajarin yang muda, cerita-cerita diwariskan. Dan pastinya kerjasama, karena setiap orang punya perannya masing-masing. Ini tuh kayak pelajaran hidup yang gak diajarin di sekolah, tapi langsung praktik di samping kuali panas. Jadi intinya apa? Kenapa sih kita repot-repot ngebahas soal bikin dodol? Ya, karena jawabannya jauh lebih besar dan lebih penting dari sekedar resep makanan manis. Pelajaran terbesarnya adalah ini. Tradisi bikin dodol itu ibarat blueprint atau cetak biru. Bukan cetak biru bikin kue, tapi cetak biru untuk membangun sebuah masyarakat yang kuat. Di dalamnya ada perekat sosial yang bikin semua orang nempel, ada motor ekonomi yang jalan, dan yang paling penting ada cerminan jati diri. Semuanya diaduk jadi satu di dalam sebuah kuali. Nah, jadi lain kali kalau Anda lagi ngumpul bareng keluarga, entah itu lagi masak opor, bikin kue, atau sekedar kumpul-kumpul aja, coba deh renungkan sejenak. Di luar makanan yang ada di meja, nilai-nilai tak terlihat apa sih yang sebenarnya lagi kita masak bareng-bareng? Resep rahasia apa yang lagi kita wariskan ke generasi berikutnya? Jawabannya mungkin akan terasa jauh lebih manis daripada dodol itu.